Pengajian kurikulum 1997 merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kurikulum ini dikenal juga sebagai kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pendidikan moral, karakter, dan sikap nasionalisme sebagai bentuk dasar pembentukan warga negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1947 yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 memiliki ciri khas sebagai instrumen politik untuk menghapus sisa-sisa sistem pendidikan Belanda. Fokus utamanya bukan pada kecerdasan akademik, melainkan pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara sebagai bangsa yang baru merdeka. Materi pengajarannya masih sangat sederhana, hanya berupa daftar mata pelajaran yang menekankan pada aspek watak, kesenian, dan pendidikan jasmani untuk memupuk semangat nasionalisme. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947 ini, yang pertama itu sangat relevan dengan kondisi bangsa pasca kemerdekaan. Yang kedua, mengutamakan pembentukan karakter dan moral. Yang ketiga, menjadi fondasi awal pendidikan nasional Indonesia. Yang keempat, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk kekurangan kurikulum 1947 yang pertama itu struktur kurikulum belum jelas dan sistematis. Yang kedua, masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Yang ketiga, metode pembelajaran kurang variatif. Yang terakhir, kurang memerhatikan perkembangan intelektual siswa secara optimal. Penerapan kurikulum 1947. Kurikulum 1947 diterapkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Penerapannya menyesuaikan dengan kondisi bangsa yang baru merdeka, dengan tujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan bermoral baik. Adapun prinsip penerapan kurikulum 1947 adalah yang pertama, berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, pendidikan bersifat kesederhanaan dan kontekstual. Dan yang keempat adalah guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah materi pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh penerapan kurikulum 1947. Yang pertama adalah upacara bendera yang sering kita lakukan di sekolah, yang dimana hal itu dilakukan untuk menanamkan jiwa nasionalis pada murid-murid kita. Contoh selanjutnya, yaitu contoh yang kedua adalah kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, yang dimana kegiatan ini sebagai pendidikan karakter yang kita lakukan untuk murid kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum 1952. Dan adapun kurikulum 1952 adalah merupakan kurikulum pendidikan nasional yang memuat rencana pelajaran secara terperinci dan sistematis untuk setiap mata pelajaran, sebagai pedoman bagi guru dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ciri khusus kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau 1952 adalah kurikulum nasional pertama Indonesia pasca kemerdekaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1952. Dirancang untuk menggantikan sistem kolonial Belanda dan membangun identitas nasional dengan struktur jenjang tetap SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun,
total 12 tahun. Nasionalisme dan pendidikan moral. Penekanan utama pada pembentukan karakter warga negara melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan moral untuk menggantikan pengaruh kolonial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dijadikan bahasa utama di semua jenjang untuk menyatukan bangsa. Pendidikan dasar wajib dan gratis. SD 6 tahun wajib dan gratis bagi anak usia 7-12 tahun sebagai hak dasar. Mata pelajaran terintegrasi meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan jasmani, dan keterampilan. Pendekatan holistik tanpa spesialisasi dini. Pendekatan sentralistik dikelola pemerintah pusat untuk keberagaman nasional. Yang terakhir, durasi tetap menetapkan standar 12 tahun pendidikan formal. Adapun kelebihan kurikulum 1952 yaitu struktur kurikulum lebih jelas dan sistematis, tujuan pembelajaran lebih terukur, materi pembelajaran relevan dengan kehidupan masyarakat, membantu guru dalam perencanaan pembelajaran. Dan kekurangan kurikulum 1952 yaitu kreativitas siswa belum berkembang optimal, pendekatan pembelajaran masih satu arah, belum memperhatikan perbedaan individu peserta didik, penilaian masih berfokus pada hasil akhir. Baik, selanjutnya penerapan kurikulum 1952. Gambaran umum penerapan kurikulum 1952 merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya yaitu 1947. Penerapannya lebih terencana, terstruktur, dan sistematis, serta mulai mengaitkan pembelajaran dengan keahlian dan kehidupan nyata. Prinsip penerapan kurikulum 1952. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang jelas, materi disusun secara terperinci, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Guru tetap dominan, namun mulai diarahkan pada kejelasan kompetensi. Pendidikan diarahkan pada kecakapan hidup atau life skills. Selanjutnya, bentuk penerapan di sekolah. Setiap guru wajib menyusun rencana pelajaran. Mata pelajaran diajarkan secara lebih sistematis. Hubungan antara pelajaran dan realitas kehidupan ditekankan, penilaian mulai memperhatikan hasil belajar siswa. Pendidikan tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan.